Yuk, yuk, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Apa mana? kabar, Bang Fred? Baik, Lagi Kak. lagi di Trembesi Tower, BSD. Deket sini dong. Dekat Jakarta maksudnya. Dekat. Bertahun-tahun, bulan-bulan purnama ya, nggak pernah mampir ke Jakarta. Masya Allah, Fuan. Masya Allah. Tuh, lihat kalau ininya waktu. Ini di kantor siapa, Kang? Besok ngisi untuk klien, terus diberikan penginapan ke sini. Aduh, Begitu. ikutan bahagia. Itu siapa tuh nongol-nongol? Itu tim Om Awe. Oke, ini Mas Andre. Yang hostnya siapa ya? Sinergi udah ada. Mas Andre. Iya, Bu. Hadir, Bu. Aduh, Mas Andre udah lama nggak ketemu. Ya, Bu. Kebetulan tadi di jalan, Bu. Sekarang udah tiba ya. Iya. Yuk, silakan Mas Andre dibuka dulu. Mas Andre ini bisa direkam nggak, Mas Andre ya? Bisa, Bu. Sudah direkam, sudah. Oh, oke. Nah, ya. Mas Andre silakan dibuka dulu, Mas Recording Andre. in progress. Baik, Bu. Siap. Mana Mas Andre-nya? Katanya siap. Kang Hari. Siap. Kemarin itu saya kan sebentar lagi dua hari lagi Apkulindo tuh mau ngadain acara workshop pembicaraan 5 pembicara nasional, dan itu kita roadshow 16 webinar selama 16 hari. Wah. Pesertanya pengusaha kuliner se-Indonesia, belum sampai se-Indonesia tuh, satu grup aja, 2 grup rata-rata 500, nggak sampai 512 ya, sekarang kan WA grup 512, sampai bocor itu Mas Kang. Berapa grup? Jadi 2 grup, satu WA grup itu kan 512 sekarang. Ya kira-kira 3/4-nya, terus ditambah lagi grup yang berikutnya, jadi sahabat Apkulindo. Jadi kalau saya mengamati Kang Hari itu mereka antusias untuk belajar juga, ya karena dari daerah ya segala macam, dan rupanya rasa yang sama, yaitu gimana menghadapi krisis yang mereka mulai anjlok, hancur segala macam gitu. Cuman kemarin itu karena pembicaranya rata-rata adalah pengusaha kuliner, itu belum kena kayaknya. Nah, kemarin itu ngobrol-ngobrol sama Mas Andre, kayaknya perlu nih manggil seseorang gitu yang bisa menenangkan hati gitu ya. Coach Ridwan sendiri lagi umroh, jadi pilihan berikutnya adalah ke Kang Hari. Masya Allah. Kapan itu di antara 16 hari itu kan ya? Iya, udah lewat, udah beberapa hari yang lalu. Jadi saya ambil kesimpulan, ternyata masih ada yang ingin bagaimana merespon atau menghadapi saat-saat yang sekarang ini loh. Tidak, ini kan pandemi udah selesai ya. Tapi pandemi sakitnya sudah masih gitu loh. Sakitnya masih. Oke, kita mulai aja ya Mas Andre. Mas Andre, halo. Siap. Oke, boleh Bu. Mas Andre bisa buka dulu nggak? Ya, bisa. Dari Sinergi. Oke, ya. Silakan Mas. Baik. Sebelumnya terima kasih. Kami buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah,
puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana hari ini ya, malam ini kita diberikan kesehatan, keselamatan dan kebahagiaan tentunya kepada kita semua, dan alhamdulillah bisa berjumpa lagi ya. Kemarin mungkin kita sudah ada agenda juga, webinar juga, dan malam ini ketemu lagi. Dan alhamdulillah sehat semua ya Bapak Ibu semuanya, dan semoga selalu diberikan kelancaran dalam setiap urusannya dan usahanya. Amin ya rabbal alamin. Dan yang Amin. salawat salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, masya Allah. Gimana kabarnya Kang Hari? Masya Allah, sehat kan? Sehat, Mas Andre. Mas Andre gimana? Happy? Ya, alhamdulillah, bahagia. Baru pulang selalu. dari mana Mas Andre tuh? Iya, tadi ada agenda di jalan, jadi hujan di sini Kang. Jadi tadi nyari di tempat jalan. kita. Iya. Jadi mohon maaf tadi untuk studio, soalnya saya tidak di lagi studio. Jadi teman-teman yang di studio. Ya. Jadi terima kasih Kang Hari atas waktunya. Mohon maaf nih. Ya, kemarin dihubungi sama Bunda Redia, dan alhamdulillah terima kasih banyak atas waktunya untuk sharing dan bergabung berbagi kepada teman-teman semuanya. Dan hari ini nanti kita akan dipandu juga oleh moderator kita, ada Bunda Redia. Kasih tepuk tangan juga yang meriah untuk Bunda kita, yang nanti insya Allah akan menemani juga webinar kita pada malam hari ini. Baik, karena di Zoom meeting ini sudah ada beberapa yang sudah masuk juga. Nah, coba dong untuk pengen tahu ya, silakan bisa di rename namanya, bisa dengan format nama, kemudian instansinya, dan asal dari mana. Sehingga nanti biar tahu dan saling mengenal satu sama lainnya. Dan di kolom komentar juga boleh dong dari mana aja nih absen ya. Misalkan nama Andre dari Malang, nah monggo dari Bapak Ibu dari mana saja nih. Nah, sembari kita nanti biar kenal ya. Berarti Mas Andre itu dari Malang ya? Iya, saya di Malang Kak. Lagi hujan di sana? Iya, hujan kan. Baru hujan di sini. Yes. Di sana, ini Kang Hari di mana? Ini lagi di dekat rumahnya Mam Redia di BSD dan Jakarta. Kering sekarang. Kering ya, insyaallah. Siap. Nanti di mampir Jakarta hujan dari pagi. Oh, itu mah nggak berhenti kalau dari pagi mah. Insyaallah. Ini ada Teh Feti juga nih, Teh Feti istrinya Kang Aye. Oh iya, Teh Feti, masya Allah. Ada Rizky dari Bojonegoro. Oke. Yuk, yang lain lagi dari mana? Silakan dikenalkan. Biar kenal. Jadi Bapak Ibu sekalian, Kang Hari itu mentor saya baik di dunia kehidupan, bisnis, juga di beberapa tempat pelatihan. Beliau itu ya Masya Allah ya, kalau benar-benar kalau merespon kita gitu sebagai sahabatnya, sebagai temannya, atau sebagai mentinya, itu tuh kayak nggak pernah marah deh. Saya juga bingung. Nggak pernah marah ya Kang Hari ya? Ngomongnya tuh halus. Kalau ngomong itu masuk di akal gitu loh. Dan menyenangkan hati. Pantesan laris terus ya. Amin. Terus HCR-nya high class response. Jadi Kang Hari itu punya perusahaan namanya HCR.id, High Class Response. Nanti akan dijelaskan oleh Kang Hari apa itu HCR dan seperti apa bentuknya. Ada Pak Ruli dari Pekalongan. Ini ada yang bilang Pak Imam, Kang Hari juga coach saya saat ikut seminar Kubik. Oh iya memang. Oh, Masya Allah. Ya Pak Imam, salam kenal. Kak Ruli Rizko dari Pekalongan, salam kenal. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, udah bisa dimulai ya Kang? Siap. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah hadir dan bergabung untuk mendengarkan Kang Hari Firmansyah. Salah satu guru saya yang sudah lama banget, sudah 4 tahunan ya Kang Hari ya, 4 tahun atau 5 tahun Iya, sebelum 4 pandemi, tahun. menjadi mentor saya di suatu komunitas. Nah, beliau ini akan ngisi malam hari mengenai gimana kita merespons krisis yang kita hadapi, merespon apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita yang mungkin menurut kita itu suatu kesulitan atau ujian. Tapi belum tentu juga itu suatu kesulitan ya. Siapa tahu itu suatu berkah. Jadi krisis itu sendiri berkah buat kita. Siapa tahu kan Allah yang menentukan itu semuanya. Tapi kita sebagai manusia memang diminta untuk tetap berusaha, tetap sabar, dan pasti ada caranya bagaimana kita bisa merespon krisis itu. Makanya kami menghadirkan Kang Hari malam ini. Saya Redia, owner Lunar Academy, dan juga ada Kak Mas Andre dari Sinergi Business Solution milik Coach Ridwan Abadi. Oke, nggak usah berlama-lama, Kang Hari silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berdoa banget mudah-mudahan gambar saya meskipun agak blur-blur gitu ya, mudah-mudahan jelas gitu. Jelas, Malam kan? hari ini tuh jelas ya, alhamdulillah. Malam hari ini tuh Mom Redia, saya nggak niat untuk nginep di Jakarta sebetulnya karena besok agenda di Jakarta itu akan berlangsung sore. Jadi sekarang pulang dulu, terus besok siang datang lagi ke Jakarta gitu ya. Jadi tadinya nih mau online dari Bandung. Tapi alhamdulillahirrahmanirrahim barusan selesai, baru sore banget, nggak sempat kembali ke Bandung, menginap di tempat yang sudah disediakan oleh panitia, dan akhirnya ala kadarnya nih jadinya nih ya, teman-teman, mudah-mudahan yang ala kadarnya ini tetap bisa memberikan yang terbaik buat teman-teman. Hanya ada laptop, nggak ada lighting, nggak ada mic yang oke gitu, tapi mudah-mudahan insya Allah ilmunya ilmu yang Allah titipkan bisa sampai ke teman-teman semuanya. Teh Rina dari Sukabumi, Kak Sam, ya Kang Prima, terima kasih sudah hadir. Hari ini kita akan ngobrolin apaan sih? Hari ini kita akan ngobrolin seni merespons krisis, ya. Seni dalam kita merespons krisis. Aduh, tunggu sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Baik, udah kelihatan ini, Mam? Udah, Kang, muncul, Kang. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi sebelumnya, saya pengen Anda semuanya cerita-cerita dulu nih sama saya. Kalau tadi Mam Redia udah cerita tentang saya pengen teman-teman cerita tentang Anda nih pebisnis yang sudah sampai ada di titik yang mana, gitu ya. Gitu kira-kira pertanyaannya. Dan Kang Prima nanti akan memberikan link di kolom chat, teman-teman semuanya, atau nanti Kang Prima yang langsung, Kang Prima udah bisa langsung ambil alih slide, ataukah harus jadi co-host dulu? Harus jadi co-host dulu kayaknya, Kang. Oke, Kak Bisa Andre di-co-hostin boleh Nanti nggak? dari Prima aja, Kang. Siap. Ya, Kami di jadikan share-nya co-host. dari Om Prima, boleh. Ya. Siap, silakan Om Prima. Di sharingnya dari Om Prima. Wah, udah naik nih, Mam, 46 Iya, orang. bertambah terus. Bertambah terus, makin malam biasanya makin hot kalau sama Om Redia ya di Lunar Academy. Namanya juga Lunar Academy sih ya, jadi makin bulan sabit kayaknya makin rame itu ya. Iya, betul. Oke. Silakan Om Prim, aman? Sebentar, Kang. Oke. Teman-teman semuanya di riset dulu ya. Anda sebagai pengusaha sudah ada di posisi yang mana. Nah, nanti teman-teman masuk ke apa kita yang akan kita pakai nih Om Prima, Mentimeters kah atau apaan? Mentimeters ya Kang, ini aku yang Oke. share.
Maaf. Oke, Teh Deti, Mentimeter, semangat. Assalamualaikum Kang Hari, punten Masya Allah, Waalaikumsalam. silaturahmi di sini. Kang Samsudin, Terima kasih. Samsudin waktu di LNI ini saya muridnya Kang Hari. Allah. Mas Kumaha Samsudin, kabar? apa kabar? Guru sekolah nih di Alhamdulillah baik, Bekasi, Masya Allah. hafal aneh. Ya iya, Masya Allah. Mana ini wajahnya Mas Samsudin? Ini Kang, Keluar. Masya Allah. Oke, Ya, guys. Masya Allah. Oke, silakan Anda masuk ke www.menti.com www.menti.com dan Anda kemudian masuk dengan menggunakan kode 76519757 ya. Silakan Anda masuk ke www.mentimeter.com dan gunakan kode oke. Ada linknya Kang. Ada 76519757. Masuk. Nah, tuh di apa tuh namanya di chat ya, di chat box. Silakan. Oke, nuhun Kang. Siap. Alhamdulillahirobbilalamin, di atas 100 juta loh per bulan. Sudah 2. Amin. Ayo. Alhamdulillah Kak Nurafita ini udah langsung nyimak, langsung ngisi di atas 200 juta. Oh, belum ada ya di pertanyaannya. Salam kenal Pak Tri. Makasih, antara 50 juta sampai 100 juta sudah 3 orang yang mengisi dari 57 orang yang hadir. Ayo diisi dulu www.menti.com, langsung masukkan PIN-nya 76519757. Oke. Teh Deti ini biasanya bisa ada suaranya deh ya. Baik, masih 5 orang. Guys, 50 sampai 100 juta. Sip. Oke. Yuk ditunggu di bawah 10 juta. It's okay banget. Kita bareng-bareng jalan bareng-bareng insya Allah ya. Apalagi sama Lunar Academy sama sinerginya Coach Ridwan, insya Allah dibarengi terus. 2 orang di bawah 10 juta. Oke, di antara 50 sampai 100 iya izin nyimak, silakan Kak Nuraini. Baru niat akan buka usaha, boleh guys. 9 orang, kita tunggu sampai 15 orang. Supaya kita kelihatan, supaya kita bisa melihat pemetaan di antara kita ini seperti apa. Ya. Di atas 10 juta, di bawah 50 juta, oke, di antara 10 sampai 50. Baik, ada 1 orang, ini 10 orang, guys, 5 lagi. Di kolom 5 chat juga lagi. ada, Kang. Di kolom chat ada Di 518 chat. juta bulan kemarin katanya. 518 juta bulan kemarin kami Miftah. Masya Allah, tabarakallah. Ih, keren banget ya. Sekitar 50 sampai 100 juta, Kak Mariam. Terima kasih. Oke, Kak Ahmad Jalil Citayam. Oh, Citayam Fashion dong ya. Di atas 100 juta, Kak Ida Zubaida. Di bawah 10 juta, Kak Ahmad Jalil, yes. Berarti udah 13 orang. Kak Indah Jogja di atas 100 juta, amin. Kak Susi Hafianawati baru 15 juta, insya Allah. Baru 15 juta akan masuk ke 50 juta, insya Allah. Sahabat-sahabat semuanya, wow udah 16 ya di luar yang chat. Makasih. Dan yang terbanyak ini masih di atas 100 juta, amin. Belum lagi yang di chat ya. Di bawah 10 juta ada 4 orang, yang baru niat usaha baru 1. Oke, nomor 4, 1, 2, 3, 4. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Rata-rata di sini udah 100 juta udah 100 juta omsetnya per bulan. Alhamdulillah. Deti, tolong difotoin ya. Nanti kita buat sharing-sharing. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bisa dikumpulkan di ruangan ini bersama Lunar Academy dan sinergi teman-teman semuanya. Dan kita sekarang mulai yuk. Ya, boleh Kak Asrorudin, boleh. Kita langsung masuk, tapi sebelumnya mari kita membaca kembali basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini teman-teman semuanya kita akan berbicara tentang seni merespon krisis. Oke, kita berbicara seni merespon krisis. Oke. Nah, teman-teman semuanya, bismillah.
Pernahkah Anda? Pernahkah Anda? Oke. Nanti dijawab ya, di chat aja dijawabnya ya. Pernahkah Anda, teman-teman semuanya, mentok dalam mencari jalan keluar dari permasalahan hidup dan bisnis Anda? Pernahkah Anda mentok dalam mencari jalan keluar dari permasalahan hidup dan bisnis Anda? Oke. Kak Mariam itu tadi kode pernah. Oke. Itu kode yang tadi Mentimeter, Kak. Pernah, Kang? Oh, Kak Nur Rafita. Suka kayak gitu ya. Kak Umu Nahla, pernah banget. Atau jangan-jangan lagi sedang dalam kondisi itu, boleh dituliskan. Pernahkah Anda, gengs, yang kedua, ya, pernahkah Anda merasa hidup berputar di situ-situ aja tanpa kemajuan yang signifikan? Pernah? Oke. Ini nanti tolong dikasih chatnya. Pernah banget, pernah. Wah, ini kalau dikasih Mentimeter lagi 100% ini. Oke. Pernah. Thank you, Kak. Oh, Kak Redia juga ya. Om Redia masa iya sih sekeren itu? Yes. Oke. Kalau pernah, guys, mari kita masuk ke pertanyaan yang ketiga. Pernahkah Anda merasa ingin menyudahi bisnis, tapi setelah itu ngeblank tentang gimana ya gue bertahan hidup? Kalau iya, gue nutup bisnis gue gitu ya. Pernah nggak? Aduh, kayaknya ini harus ada yang bacain deh ya. Alhamdulillah tidak. Oh, oke. Pernah ya? Ada yang nggak juga? Nomor Ya. 3 tidak, Kang. Nomor 3. Nomor 3-nya enggak. Enggak pernah pengen udahan. Tapi ada juga yang pernah, teman-teman semuanya. Terakhir. Oke, nanti dibaca nama Om Prima aja kalau gitu ya. Pernahkah Anda mempertanyakan kemampuan dalam mengelola usaha? Ini gue tuh sebenarnya bisa apa enggak sih? Ini aku yang kurang apa kayak gimana sih sebetulnya? Ya, sahabat-sahabat semuanya pernah? Pernah, Kang. Pernah, banyak nih. Chatnya berusut ya. Oke, sip, mantap. Rata-rata apa katanya Om Prim? Pernah, Pernah, Kang. pernah. Pernah, Kang. Oke. Ih, jawabannya pernah Oh, ya. Mam Redia enggak. Mam Redia nomor 4 nih. Guys, ya, guys, apakah Anda jawab ya? Tolong dikasih ini dulu, batasin dulu. Oke. Oke, apakah Anda, teman-teman semuanya, terlilit banyak utang? Ini pertanyaan personal banget, tapi normal lah pertanyaan kayak begini mah untuk pengusaha. Prima, tolong bacain jawabannya apa katanya ya? Tidak. Enggak, Kang. Enggak. Alhamdulillah enggak, Kang. Itu 7 chat, enggak semua. Ada satu, Kang. Pernah. Sedang katanya, Kang. Sedang. Baik. Ada yang udah beres. Ada yang pernah sekarang tidak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah beres. Oke, Kak Indah, mudah-mudahan cepat beres ya. Amin. Ya, Kang, belum kelar. Insya Allah, Allah kelarkan. Baik. Nanti sama Om Prima deh dikasih batas-batasnya supaya saya nggak keluar masuk ya. Iya, Kang. Oke, teman-teman semuanya. Yang kedua, pernahkah Anda jualan terus jualannya nggak laku? Ayo. Pernah jualan apapun ya. Bisnis apapun. Enggak. Ada yang pernah banget katanya, Kang. Ada Umu Nahifa sering katanya, Kang. Oke. Pernah Ya. dong. Pernah Ya, zaman dulu katanya. Ya, oke. Siap, pernah zaman dulu, sekarang udah nggak lagi. Pernah, tapi ya. nekat terus jualan. Terus abis nekat itu terus jadi laku. Pernahkah Anda nge-iklan terus iklannya boncos? Pernah nge-iklan, iklannya boncos? Pernah. Oh, pengusaha-pengusaha tangguh. Pernah pisan. Teh Rafita, si Gelis.
Pernah, iya Tera Vita pernah. lagi di Mekah ini. Sudah pulang. Kita pulang. Heeh. Kemarin. Alhamdulillah ya. Jadi malaikatnya masih ada tuh, Mam, kiri kanan. Iya, makanya. Oke, selanjutnya. Pernahkah Anda, ya ini salah nih. Pernahkah Anda mengalami pembeli makin lama makin menurun yang datang ke toko Anda, ke tempat Anda jualan, ke tempat bisnis Anda? Iya, oke, chatnya. Pernah. Sedang ngalamin, Sedang Kak. ngalamin. Mudah-mudahan makin naik lagi. Teman-teman semuanya, sip, lanjut ya. Nauzubillah min dzalik. Ini mungkin bukan Anda, tapi barangkali orang-orang dekat di sekeliling Anda terjerat dengan pinjol yang lagi merajalela. Iya, enggak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Belum. Tidak pernah. Nggak pernah. Yes, tidak. Jangan sampai, Kang. Oke. Tidak. Alhamdulillah ya, yang nomor 5 ini nggak ada. Yuk kita masuk ke nomor 6. Teman-teman semuanya, ke nomor 6. Yang terakhir. Dua terakhir. Udah jual-jual peralatan, Kang Hari, untuk nutupin biaya hidup, untuk nutupin biaya bisnis. Peralatan apa ya yang saya jual? Jual apa? Oh, Mam Redia jual apartemen, kok jualnya nggak ke saya ya? Oke. Ayam opong, alhamdulillah tidak, jangan sampai. Ada yang sedang, Kang. Pak Hasan. Allah Dari Jogja. Karim. Mudah-mudahan dimudahkan sama Allah. 5 dan 6 Alhamdulillah tidak, Kang. 5, 6 alhamdulillah. tidak. Pernah habis-habisan, kata Pak Asep Rohadi. Pernah waktu utang miliaran. Aduh ya Allah ya Rabbana. Oke, teman-teman semuanya. Last one. Udah pada jual rumah, udah jual mobil untuk nutupin itu semua. Iya, ini pertanyaan terakhir. Jual rumah, mobil untuk nutupin itu semua. Bukan lagi peralatan ya, ini Mama Redia udah loncat ngejawab nomor 7 sebetulnya tadi. Belum laku. Tidak, belum laku, Kang. Enggak. Iya. Alhamdulillah dijagain, mudah-mudahan aset ya, lagi Lagi proses belum laku nih. Kak Ari Wibowo. Oke. Mudah-mudahan segera laku ya dan segera bisa menutupi hutang-hutang. Pernah kan 3 rumah, 3 mobil? Tuh ya yang tadi itu Kak Indah ya. Miliaran juga. Kak Ari Wibowo, makasih Kak untuk antusiasmenya. Oke. Sahabat-sahabat semuanya, yang berarti kalau kita lihat dari 68 orang yang hadir di sini, mayoritas jawabannya pernah. Dan saya asumsikan sampai di titik ini bahwa kalau kayak gitu tuh kita pernah berada di dalam kondisi yang disebut oleh McKinsey kondisi yang krisis. Kita lihat teman-teman semuanya, apa sih yang dibilang sama McKinsey tentang krisis ya? Krisis adalah serangkaian kejadian yang kejadian itu terjadi tidak diharapkan ya. Itu kata McKinsey. Jadi yang pertama banget, kejadian ini adalah kejadian yang tidak diharapkan. Siapa sih yang mau jual peralatan? Siapa sih yang mau ngejual 3 rumah, 3 mobil? Tapi kemudian itu terjadi, dan terjadinya bukan cuma karena satu, tapi karena serangkaian peristiwa yang terus-terusan, bukan serangkaian peristiwa yang datang, dan itu nggak diharapkan, dan itu tuh terjadi dalam waktu yang sangat cepat. Karena terjadinya di dalam waktu yang sangat cepat, sering di antara kita belum persiapan dengan sebaik-baiknya persiapan. Akhirnya apa? Serangkaian kejadian yang tidak kita harapkan itu terjadi dalam waktu yang cepat, lantas menghasilkan ketidakpastian di level yang sangat tinggi. Sebetulnya aku ini benar nggak sih pilihan hidupnya? Ingat ya, ini ketidakpastian di level tinggi. Jadi kita udah mempertanyakan pilihan hidup kita. Kita sudah mempertanyakan, ini kayaknya Tuhan ini nggak puas nih ngasih cobaan sama aku. Tuhan dipertanyakan. Akhirnya kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi adalah
disorientasi. Yang terjadi disorientasi. Yang terjadi kemudian apa? Nauzubillah, yang terjadi adalah perasaan hilangnya kendali diri. Karena kita lebih suka nyalahin sekeliling kita, lebih suka nyalahin orang lain, termasuk pasangan kita yang kemudian kadang-kadang terlalu manut, kadang-kadang tidak manut. Kalau terlalu manut kita bilang, mama sih nggak pernah ngasih alternatif pilihan kalau papa nanya. Atau pasangan kita nggak manut, kita bilang, mama sih nggak pernah dukung. Papa sih nggak pernah dukung sama aku, cuma iya aja. Kalau udah kayak gini aja marah-marah. Kendali diri kita jadi nggak dipegang di tangan kita sendiri. Kita gampang nyalahin orang lain. Dan ketika kita gampang nyalahin orang lain, guys, health mentality-nya turun. Ya, gangguan emosinya makin lama makin. Dan ini adalah definisi krisis menurut McKinsey di 2020 ketika dia ngebahas tentang COVID yang tiba-tiba terjadi. Sebelum saya lanjut, teman-teman semuanya, kalau kita lihat diri kita, benar nggak sih ini tuh riset McKinsey ini benar nggak sih sesuai dengan definisi krisis menurut Anda? Serangkaian kejadian yang nggak diharapkan terjadi dalam waktu yang teramat sangat cepat, menghasilkan ketidakpastian di level yang sangat tinggi, menyebabkan disorientasi. Udahlah, gue mau udahan aja lah bisnisnya, gue mau balik lagi kemana Pak? Nggak tahu balik lagi kemana. Akhirnya setelah disorientasi, hilang kendali diri kita, nggak kita pegang dalam tangan kita, dan kemudian gangguan emosi kita semakin lama semakin menguat. Sebelum dilanjutin di chat, yes, lumayan sesuai. Yap, sesuai banget. Ya. Oke, Kak Nurafita lagi ngebangun bisnis, terus masih perlu ada yang dipenuhi, beli mobil, mobilnya digeprek maling, teman-teman semuanya. Itu tuh kejadian dalam serangkaian kejadian yang terjadi dalam waktu yang amat sangat cepat. Menghasilkan ketidakpastian di level tinggi. Kita udah produksi nih, dengan produksi yang sudah mulai kita takar dari tahun-tahun sebelumnya, kalau menghadapi bulan Ramadan, kalau menghadapi bulan Lebaran, kalau menghadapi bulan apa, ini produk, entah itu baju, entah itu gamis, entah itu kerudung, entah itu kue, kita udah set up semua. Tiba-tiba reseller yang kita punya kagak nyaut. Sementara produk kita ini produk yang punya kadaluarsa tinggi, dalam kadaluarsanya cepat. Wah, krisis tuh. Krisis. Ya. Dan krisis ini bukan cuma krisis ekonomi, bukan cuma krisis apa yang kemarin, pandemi. Kepercayaan diri pun bisa krisis. Kayaknya nih, kok wanginya nggak jelas gini nih ya. Terus ada seseorang yang mau dealing sama kita. Wow, itu serangkaian kejadian yang tidak diharapkan. Wah, ini kayaknya bajunya nempel sesuatu nih, keringet nih. Terus lagi kita mau ketemu sama orang, deg-degannya jadi luar biasa. Udah kayak gitu keringet malah makin sedikit, keringetnya malah makin banyak. Terjadi dalam waktu yang cepat, menghasilkan ketidakpastian di level tinggi. Menyebabkan disorientasi. Kayaknya nggak nyaman ngobrol sama dia, apalagi untuk dealing. Sampai ke yang paling kecil kayak gitu. Teman-teman semuanya, itu definisi krisis yang ada di sekeliling kita. Alhamdulillah. Sahabat-sahabat semuanya, oke, kita lanjut. Berarti kalau kita lihat kayak gini, krisis ini bukan cuma COVID. Krisis ini bukan juga krisis moneter yang terjadi di 2008, 97, atau akan terjadi di 2023. Krisis itu terjadi di sekeliling kita. Time to time. Kalau kita sadari, kita ini bahkan lompat dari satu krisis ke krisis yang lain. Kalau kita menghadapi krisis, kita akan ngadepin krisis yang jauh lebih gede. Tapi kalau kita lari dari krisis, kita akan terus-terusan ngadepin krisis yang itu saja. Kayaknya udah cukup nih, kita buka cabang satu. Aku pengen ngebenahi internal aku dan aku akan kembali membuka cabang lagi. Anda memilih krisis yang sebetulnya
boleh nggak Anda pilih. Tapi kalau nggak kita pilih, kita terus-terusan ada di krisis yang level yang sama. Kalau dilihat dari definisi ini, sesungguhnya krisis itu benar loh. Kalau kata tulisan Cina, krisis itu artinya adalah ancaman dan peluang. Ya, maka untuk sebagai seorang Muslim, pertama banget mindset kita banget. Apakah kita perlu menghindari krisis? Enggak. Kenapa? Karena kita hidup berdampingan dengan krisis itu sendiri. Ya, kita berdampingan dengan krisis, meskipun krisisnya, insya Allah, krisisnya nggak gede-gede banget, tapi ngurusin anak, si kakak kenapa sih susah banget kasih tahu, udah kayak gitu tuh, kalau ngerjain tugas tuh kadang-kadang harus disuruhnya luar biasa, belum lagi ngajinya, masih angot-angotan, mulai krisis nih kita sama anak kita. Serangkaian kejadian yang nggak diharapkan terjadi dalam waktu yang cepat menghasilkan ketidakpastian di level tinggi. Ini anak maunya kayak gimana sih? Aku nih parenting selama ini benar apa enggak? Di level tinggi. Menyebabkan disorientasi, perasaan hilangnya kendali diri, dan gangguan emosi yang semakin lama semakin menguat. So, teman-teman yang berbahagia, kalau kita mau menghadapi masalah, betul kata Mam Redia tadi. Apakah masalah ini kemudian mau terus-terusan jadi beban, kemana kita pergi dia ngikut, ataukah kita mau mulai ubah masalah itu jadi berkah. Ada orang-orang yang lari dari masalah. Na'udzubillahi min dzalik, tidak ada satupun mudah-mudahan yang ada di dalam ruangan ini lari dari masalahnya, apalagi lari dari utang-utangnya. Nggak ada di ruangan ini. Pun kalau kita ada utang, teman-teman semuanya, saya juga pernah berhutang besar. Kalau belum ada, bilang sama orang yang kita utangi. Nggak ada orang yang lari dari masalah, kemudian dia bisa menghadapi masalah, dan kemudian mengubah masalahnya jadi berkah. Never exist. Lantas ada orang yang kemudian menghadapi masalah itu, ketika menghadapi masalah, aku bertahan di dalam masalahku. Lihat, kata-kata itu jadi doa. Ya, kata-kata itu jadi doa, jadi action, jadi habit, jadi karakter, jadi hasil. Guys, aku bertahan di dalam masalahku, insya Allah. Malam hari ini saya ingin ceritakan, jangan bangga dengan kata saya bertahan di dalam masalah saya. Kebayang tuh kalau orang di dalam UFC, Ultimate Fighting Championship, yang lagi mode bertahan, apa coba yang terjadi sama dia? Dia tuh bertahan kayak begini, Prim, terus apa yang terjadi? Dihajar, dipukul, dipiting, disikut, tapi dia bertahan. Bertahan sih dia, kayak yang keren. Dicep, dihook, dia bertahan kayak yang hebat, padahal nggak enak sama sekali. Level ke-1, dia lari dari masalah. Ya, nauzubillah. Jangan kayak begitu. Level kedua, guys, bukan lari dari masalah, dia ngadepin masalahnya, tapi dia bertahan dalam masalahnya. Level yang ketiga, ini karena saya nggak bawa pen nih, jadi tulisnya di sini. Level yang ketiga apa? Benar-benar menghadapi masalah. Dia keluar sebagai orang jantan menghadapi masalah. Ya, skillsnya belum ada, that is okay. Dia tahu banget skillsnya nggak ada, tetapi dia jaga silaturahim orang kiri kanan, tetap jauh lebih baik. Tetap dengan penjagaan yang terbaik. Yang ini guys, yang paling bawah, ini lari dari masalah. Ya. Yang ini bertahan dalam masalah. Yang ini menghadapi masalah, meskipun skillsnya belum ada. Ya. Dan yang selanjutnya ini yang paling tinggi teman-teman semuanya, menghadapi masalah, kemudian dia mengubah masalahnya menjadi kebarokahan. Kok bisa sih Kang Hari? Bisa teman-teman semuanya. Kok hidup tidak seindah cocotnya motivator. Pertama, saya bukan motivator, saya trainer, tetapi teman-teman semuanya betul. Mengubah masalah menjadi berkah, artinya apa? Melihat sudut pandang apa yang kemudian bisa kita lakukan, bukan cuma untuk bertahan, bukan cuma untuk menghadapi, tapi berada di atas masalah tersebut. Pengendali masalah tersebut.
Sampai sini saya mendengar suara saya kembali. Ini mudah-mudahan masih diterima dengan bagus di sana. Om Prima, Teh Deti, Mom Redia, aman? Aman, Aman, Kang. aman. Oke, sip. Berarti cuma di saya aja ya. Next, guys. Terus apa dong Kang Hari yang bisa kita lakukan untuk kemudian kita bisa menghadapi dan merespons problem kita? Teman-teman, apapun itu masalah Anda lagi dililit hutang, Anda harus menjual aset, toko Anda lagi nggak rame, iklan Anda lagi boncos, sahabat-sahabat semuanya, hindari ngerespon dengan respon yang basic. Respons yang basic itu yang kayak gimana? Respons yang cuma nerima aja, tapi dalam hatinya nggak nerima. Kang, ada feedback, Kang? Yep. Oke. Di dalam hatinya dia nggak nerima sama sekali, tapi ya udah dia kayak, tunggu sebentar ya. Ada yang lagi ngebuka barangkali atau bagaimana, Om Prima? Mikrofon. Cek, 1, 2. Cek 1. Coba, Kang. Aman, Kang. Cek 1, 2. Aman? Aman. Baik. Siap. Thank you. Oke, sebentar ya. Saya pakai ini. Halo Om Prima, bersuara tolong. Aman, Kang. Asik. Sebentar. Ada Coach Fitra Jaya Saleh juga di dalam. Halo Coach, Masya Allah. Izin berbagi materi yang sederhana Coach. Sahabat-sahabat semuanya, yang pertama adalah yang basic. Yang basic itu kayak gimana sih ngadepin masalah yang basic? Ngadepin masalah yang basic itu dia artinya tanpa kesadaran. Tanpa pemaknaan yang baik. Dia ngadepin masalah, ya udah masalah is masalah. Semua orang bakalan punya masalah. Ya udah, aku terima aja masalah ini sebagai bagian dari diriku. Terus dia nggak mau introspeksi. Kenapa Tuhan menyiapkan permasalahan itu sampai dapat kepada dirinya. Sampai ada di dalam dirinya. By the way, busway guys, training itu ada 2 macam. Ini bukan karena saya trainer, ngomonginnya training terus. Training itu ada 2 macam. Yang pertama nih, namanya adalah intended training. Apa namanya? Yes. Namanya intended training. Itu yang pertama. Intended training itu apa? Intended training itu adalah training yang kayak sekarang nih. Training yang disengaja. Mom Redia, Mas Andre ngebuat flyer, mengeluarkan flyernya, mengirim flyernya ke grup-grup. Terus Anda tahu kalau mau ikutan harus daftar kemana, terus siapa pembicaranya, dan Anda menyengajakan diri untuk ikutan. Itu namanya intended training. Intended training banyak banget mengubah kapabilitas kita jadi jauh lebih baik. Menghebatkan skills kita yang tadinya biasa-biasa, jadi di atas rata-rata. Itu namanya intended training. Namun ada level kedua dari training. Namanya adalah unintended training. Training yang kita ikuti tanpa kita pernah daftar. Training yang kita ikuti tanpa pernah kita melihat flyernya. Training yang kita ikuti tanpa pernah kita tahu berapa biayanya, kapan mulainya, kapan udahannya. Tiba-tiba kita ada di dalam training tersebut dan kita nggak boleh keluar dari training itu kecuali si pemilik training alias trainernya bilang, udah selesai. Selesai. Itu namanya unintended training, guys. Unintended training itu, teman-teman semuanya, unintended training adalah krisis demi krisis yang kita punya. Itu unintended training. Unintended training bukan cuma membesarkan kapasitas, bukan cuma membesarkan kapabilitas, tapi unintended training justru membesarkan kapasitas yang kita punya. Dia nggak lagi cuma ngomongin dia nggak lagi cuma ngomongin apa isi dari botol ini. Tapi unintended training membicarakan, membuat si botol ini makin lama makin gede. Orang-orang yang responnya basic.
adalah orang-orang yang menghadapi krisis, tapi dia nggak punya kesadaran diri bahwa dirinya lagi di training. Jadi, sebelum krisis dengan setelah krisis, sebelum krisis dengan setelah krisis, potoai. Bahkan sering terjadi setelah krisis, hidupnya makin lama makin nyemplung ke dalam. Itu namanya respons yang basic banget. Gak ada pemaknaan yang memunculkan kesadaran. Guys, quality of response kita ngadepin krisis yang kedua adalah expected. Ya, expected. Expected ini kayak gimana? Expected ini maksudnya adalah seharusnya. Yang kayak gimana Kang Hari? Dia sadar. Aku sadar bahwa diriku sedang ada di titik ini. Aku sadar bahwa diriku sedang berada di dalam krisis. Bukan early quarter, first quarter life crisis. No. Baik itu first, baik itu second quarter life crisis itu usia 25 lagi mencari identitas katanya ya. Usia 50 nanti lagi galau karena ngadepin masa tua. Usia sekian lagi, wah guys. Expected itu artinya apa? Seharusnya aku sadar bahwa aku tahu aku lagi ada di mana. Aku tahu aku lagi ada di dalam krisis. Aku tahu apa yang perlu aku lakukan untuk menghadapinya. Aku tahu apa yang Tuhan inginkan dariku dalam menghadapi krisis ini. Setidaknya kalau aku nggak tahu, aku minta petunjuk Tuhan aja untuk ngasih tahu aku. Itu bukan respon yang keren. Itu respons yang expected, man. Seharusnya. Kudune, ya. Gitu. Respons yang ketiga, ketika kita menghadapi krisis, adalah kita punya makna, dan pemaknaan itu sudah pemaknaan yang memberdayakan kita. Pemaknaan yang memberdayakan itu contohnya kayak gimana? Kalau saya tanya, Pak, Bu, lagi ngapain Anda jam 8.20 ini? Terus Anda bilang, saya lagi duduk di depan laptop saya dan ngedengerin orang bengak-bengok gitu ya. Dan dengerin orang teriak-teriak. Selesai. Nggak apa-apa. Oke. Saya tanya yang lain. Pak, Bu, lagi ngapain jam 8.20 ini? Saya lagi belajar, Kang Hari. Karena saya lagi pengen menaikkan kapasitas dan kapabilitas diri saya. Loh, emang kenapa menaikkan kapasitas dan kapabilitas itu penting buat Anda? Ya, supaya kemudian saya bisa bertahan, saya bisa menghadapi krisis, saya bisa membuat krisis saya jadi barokah buat orang-orang sekeliling saya, setidaknya yang sama saya, yang ngadepin krisis juga. Emang kenapa penting sih ngasih manfaat buat orang lain? Ya karena itu adalah inti tujuan hidup saya. Saya pengen bermanfaat buat orang-orang sekitar saya. Kenapa bermanfaat untuk sekitar Anda itu penting? Ya karena disitulah esensi hidup. Mudah-mudahan Allah ridho sama saya. Guys, yang basic dia nggak punya pemaknaan. Yang expected dia punya pemaknaan. Yang desired dia punya pemaknaan yang memberdayakan dirinya. Kayak tadi, ada orang yang ditanya, lu lagi ngapain? Gue lagi duduk diam, dengerin orang bengak-bengok, habis dipaksa sama Mam Freddy harus datang. Kalau nggak datang nggak enak sama dia. Kenapa emang kalau duduk, kalau diundang harus datang? Ya udah emang kayak gitu aja. Jaga hubungan lah. Guys, yang pertama, ngejawab dengan jujur. Pemaknaannya sampai di situ. Pertanyaannya, memberdayakan apa enggak? Enggak. Kalau tidak memberdayakan, jangan dipegang itu pemaknaan yang tidak memberdayakan. Cari pemaknaan yang memberdayakan Anda. Hari, aku lagi punya utang. Dan ini saatnya aku nutup ruko aku. Ruko yang aku pakai untuk usaha kayaknya akan makin memperberat finansialku, budgetingku dalam beberapa waktu ke depan. Aku tutup ruko, nggak diperpanjang kontrakannya, aku buka usaha dari rumah aja dulu untuk sementara, supaya budget bisa ya setidaknya
ada cash flow yang nggak yang nggak terkuras dengan besar untuk kontrak. Dan mudah-mudahan itu kemudian bisa digunakan, diproduksi, didistribusi lebih bagus. Dan bisa memberdayakan anak-anakku sendiri. Gengs, coba kalau ada orang nanya, Pak, kenapa rokoknya dijual? Bisnis susah tahu. Tuhan itu ngasih ujian emang kayak begini. Itu juga sama punya pemaknaan, tapi pemaknaannya bukan pemaknaan yang memberdayakan. Dan percaya atau tidak, kita tuh saking bebas-bebasnya kita memaknai sesuatu, sometimes kita memaknainya dengan pemaknaan yang nggak memberdayakan diri kita. Mudah-mudahan malam hari ini sederhana banget kajiannya, tapi kita sadar bahwa segala sesuatu mulainya dari pemaknaan. Yang wow, surprising yang kayak gimana? Dia sadar dirinya lagi ada di dalam krisis, dia sadar dirinya pun masih berjibaku dan bertanya bagaimana caranya saya menghadapi krisis ini, tapi kemudian dia membuka matanya dan kemudian dia sadar, hey, I'm not alone, saya ini nggak sendirian, abdi sorangan, ada kiri kanan juga yang kemudian krisisnya jauh lebih besar dibanding aku, dan aku hadir untuk ngebantuin mereka. Siapa tahu dengan kita ngebantu krisis mereka, Allah bantuin krisis kita untuk terselesaikan. Kalau kata Coach Fahmi, di level while surprising ini orang-orang udah mikir what's new, what's next, what's the better. What's new, what's next, what's the better. Krisis iya dia dapetin, tapi kemudian dia nggak berdiam diri, dia nggak freezing. Dia nanya di dalam kepalanya, what's new, what's next, what's the better. Terus kayak gitu. Makanya responnya respons yang wow, surprising. Dan teman-teman semuanya, yang terakhir, level respons yang dipakai ketika ngadepin krisis, dia itu udah unbelievable. Kayak gimana sih? Wow, surprising-nya udah konsisten. Itu yang unbelievable. Dia hidup dengan values-nya dia. Dia tetap hidup dengan identitasnya dia. Dia tetap hidup dengan belief-nya yang luar biasa. Maka jadi unbelievable. 5 respons ini, teman-teman semuanya, bukan ngomongin cuma masalah skills. No. Kita tetap ngejagain respons kita dengan respons yang terbaik. Kenapa? Karena kualitas hidup kita berbanding lurus dengan respons kita saat ini. Musibah yang terjadi sama kita boleh dimaknai oleh Anda dengan apapun itu. Bebas pemaknaannya, tapi saya ajak, yuk kita maknai dengan pemaknaan yang memberdayakan. Supaya apa? Supaya kita ini nabung respons dari sekarang. Kalau respons kita bagus sekarang, insya Allah kualitas hidup kita ke depannya makin lama makin bagus. Jangan tanyain tentang waktunya kapan terjadi. Itu hak prerogatif sang pemilik training kepada diri kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gengs, seni merespons ini menurut Anda ada di level yang mana di dalam pola perubahan? Seni merespons ini ada di level environment, artinya apa? Kalau aku berada di lingkungan yang jago ngerespons, aku akan ikut jago ngerespons. Ataukah ada di dalam ranah behavior, aku perlu berlatih membiasakan diriku untuk ngerespons makin lama makin baik? Ataukah berada di ranah skills, respons ini adalah tentang bagaimana keahlian, ya, keahlian aku di dalam merespons sesuatu. Ataukah respons ini, teman-teman semuanya, berada di dalam ranah belief. Kepercayaan-kepercayaan, keyakinan-keyakinan. Atau ada di ranah nilai. Atau ada di ranah identity. Atau respons itu ada di wilayah pemaknaan. Yang mana, teman-teman semuanya? Menurut Anda, respons itu ada di ranah yang mana sih? Oke. Silakan dijawab ya. Seni merespons ini ada di ranah apa sih? Mau nggak? Om Prima tolong liatin. Katanya kan. Bunda Redia sana Kak Nur. Wow. Ada Kak Anton Wahyudi juga. Spirituality, Kang. Seharusnya spirituality. Oke. Respons ada di ranah mana? Spirituality, ya? Kang. Spirituality. Oh, wow. Respons itu ada wilayah spirituality.
Banyak orang yang bilang, teman-teman semuanya, respons itu ada di wilayah skills, Kang Hari. Nggak salah, teman-teman semuanya. Ngerespons itu ada di wilayah skills. Nggak salah. Tapi setelah ikutan high class response hari ini, apakah kemudian hidup Anda jadi berubah? Ternyata ente, guys. Ternyata enggak. Enggak lantas langsung berubah. Padahal kan Anda udah punya pengetahuan yang baru. Sebelum malam ini dan setelah ikutan malam ini, pengetahuan Anda tentang high class response jadi ada. Berarti cicit. Berarti cikal bakal si skills itu Anda punya dong. Apa? Pengetahuan baru sebelum diaplikasikan jadi keahlian baru. Skills ternyata nggak melulu jadi permasalahan kita. Banyak soalnya Om Prima, Om Redia, yang kemudian orang itu ngaku, aku tuh masalahnya nggak punya skills Kang Hari. Aku tuh nggak punya skills dalam menghadapi A, aku nggak punya skills dalam menghadapi B, aku nggak punya skills untuk ini, untuk itu. Banyak orang yang kayak gitu. Dan kemudian dia ikutan training A, training B, training C, tapi kehidupannya nggak berubah. Kenapa? Karena dia salah memetakan masalah. Guys, mempelajari skills yang baru, penting apa penting banget? Mempelajari skills yang baru penting banget. Ayo. Mempelajari skills penting baru. banget, Kang. Kak Nur, skill baru penting banget, Kang. Oke. Mempelajari skills yang baru ya pas. Penting. Penting. Skills ini yang tadi saya bilang, dia, guys, dia memperbaiki capability kita. Ya. Aduh, nggak bawa papan tulis. Rasanya alhamdulillah ini krisis ya. Dia lagi memperbaiki kapabilitas kita. Skill membuat air yang ada di dalam botol ini bisa kita ganti anytime. Kang Hari saya lagi pengen air kopi, keluarin air beningnya ganti air kopi. Kang Hari saya pengen chat time. Di depan saya lagi ada chat time. Ya udah ganti skill, ganti isinya, masukin chat time, beres skills. Tapi apakah setelah mereka mendapatkan berbagai macam materi baru, berbagai macam keahlian baru, kemudian hidup mereka jadi berubah? Seringkali, gengs, permasalahannya itu ada di mana? Seringkali permasalahannya ada di belief. Sopo yang kayak gini tok dipelajari. Belief. Ya. Seringkali permasalahannya ada di personal values-nya. Seringkali permasalahannya ada di identity. Ada aku mah apa, tukang Hari, orang kecil. Bisnis aja omsetnya masih 10 juta, aku mah orang kecil. Bisnis omset 10 juta itu nggak ada yang nggak pernah ngawalin dari 10 juta, men. Langsung ke 100 juta. Enggak, awalnya juga 10 juta dulu. Pasti pernah ngelewatin angka 10 juta lah. Meskipun loncat ke 100 juta kan awalnya 10 juta dulu. Lantas, kalau emang iya bisnis Anda di bawah 10 juta, jangan lantas kemudian membuat identitas Anda kecil. Ada aku mah apa? Tukang Hari, orang kecil. Identitas itu memberdayakan Anda atau memenjarakan Anda. Anda pilih yang mana? Ya. Banyak orang yang dirinya dilingkupi oleh peluang. Tapi kepercayaannya, dia masih ada di dalam krisis. Maka peluang-peluangnya nggak akan kelihatan. Skill-skills yang udah dipelajari nggak akan pernah tuh. Banyak orang yang kemudian dia punya identitas yang kecil, padahal kiri kanannya siap untuk membesarkan. Tapi karena identitasnya kecil, ya sudah, dia terus-terusan jadi yang kecil. Banyak orang yang terpenjara oleh identitasnya sendiri. Ada aku mah apa tuh. Susah untuk bisa lebih dari 50 juta sebulan. Susah. Dan aku mah nggak punya kemampuan untuk itu. Alhamdulillah sampai sini juga nggak sekolah, tapi nyampe ke sini. Kok ngebatasin identitas sih? Sementara Allah memberikan kepada kita identitas yang tak terbatas. Kuntum khairu ummat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Khairun nas. Tapi nggak nyadar sih dirinya lagi dikasih training lewat krisis unintended itu. Unintended training, jadi aja capek terus.
Guys, jangan-jangan permasalahannya ada di pemaknaan. Ada di pemaknaan. Kita pikir masalah kita itu cuma ada di skills. Tapi malahan bisa jadi permasalahan kita gedenya ada di sini, teman-teman semuanya. Ada di mana itu? Bukan di capability-nya, tapi ada di kapasitasnya. Capacity. Nanti ditulisin deh sama Om Prima. Capacity. Ya, kacau ini tulisannya. Ya. Susah ya, Kang. Oke. Adanya di nggak usah ya, dibacanya pakai hati aja ya. Yang skills itu capability, tapi yang 4 di atas skills itu lagi ngegedein kapasitas. Bukan lagi ngomongin isi dari botol ini, tapi lagi ngomongin besaran dari botol ini. Berarti sampai saat ini kita jadi ngerti nih sekarang. Pantas ya hidupku kok kayak gini-gini aja. Padahal di sekelilingku tuh banyak orang baik. Ada Coach Ridwan Abadi, ada Mom Redia, ada Coach Fahmi, ada semuanya, ada banyak orang yang baik pada Anda. Tapi kok hidup aku begini-begini aja ya. Jangan-jangan bukan salah mereka yang sudah memberikan, mengusahakan kebaikan kepada kita. Jangan-jangan, sahabat-sahabat semuanya, ya kapasitas kita udah nggak kuat aja nampung. Dan kita bahkan nggak pernah berpikir ingin ngegedein kapasitas kita. Menurut NLL, kalau di atasnya bagus, si atasnya bagus, spirituality-nya bagus, ke bawahnya bagus. Pemaknaan akan krisis ini bagus akan ngebuat identitas Anda makin bagus. Ketika identitas makin bagus, value-nya akan terhidupkan. Ketika value-nya terhidupkan, belief-nya akan memberdayakan. Ketika belief-nya memberdayakan, kita akan mencari. Sebetulnya, aku ini kurang skills di mana? Seharusnya, apa habit yang aku punya di behavior? Seharusnya lingkungan itu aku warnai, bukan aku terwarnai oleh lingkungan. Terakhir dari saya. Karena kita sudah punya pemaknaan yang bagus, artinya apa? Kita secara vertikal tetap dekat kepada Allah yang maha memiliki segala sesuatu dinamika yang ada di hadapan kita. Kita ini hebat, finally, at the end, kualitas hidup kita ini hebat, bukan karena kita jago ngerespons, enggak. Kita ini dapat rezeki bukan karena kita soleh, ya karena Allah pengen aja ngasih kita rezeki. Lah kalau Allah lagi nggak ridho sama kita, nggak pengen ngasih kita rezeki, wassalam, mau jungkir balik kayak gimana pun, nggak dapat. Ke atasnya, spirituality, pemaknaannya harus pemaknaan yang tertinggi, dikaitkan dengan zat yang maha besar. Very good. Namun, kita jangan lupa, skills juga kita pelajari. Kata Kang Hari, nggak masalahnya belum tentu di skills. Tapi bisa jadi itu yang kita kurang di saat ini. Lihat ya guys. Ada vertikal, ada horizontal. Yang horizontalnya apa? Skills. Lihat Kang Dewa. Tuh, Kang Dewa lagi ngeliatin tuh iklan. Apa yang membuat dirinya mempunyai perusahaan 40-60 di zaman krisis ketika orang-orang banyak menutup bisnisnya. Dia mempelajari yang namanya extreme funneling. Oh, Kang Hari mau promosi Kang Dewa nih? Enggak, teman-teman semuanya. Tetapi mempelajari bagaimana bisnis kekinian. Bisnis menggunakan media sosial. Bisnis menggunakan jejaring, bukan lagi networking, tapi sudah collaborating. Teman-teman semuanya, dan ketika kita memiliki vertikal spirituality, pemaknaan yang baik, kita terus menghebatkan skills kita yang baik, insya Allah kualitas hidup kita semakin lama, semakin baik. Walaupun kejadiannya nggak akan seperti begini, kejadiannya nggak akan langsung signifikan lurus gitu, ya. Tapi kejadiannya selalu ada slope yang menurun dulu, baru setelahnya naik ke atas. Bisa jadi Allah ini lagi menginginkan kita merasakan di wilayah ini. Kita lagi sloping down. Kita lagi ke bawah. Kata orang Bogor, kita lagi melenoy. Ya,
kita lagi ke bawah sedikit. Karena seperti itulah sejatinya perkembangan. Kita ke bawah dulu. Ada yang namanya the valley of disappointment. Disappointed. Ya, the valley, lembah dari kesuraman. Lembah dari kekecewaan. Meskipun demikian, teman-teman teruslah belajar. Teruslah memaknai dengan pemaknaan yang terbaik. Terus dicoba hal-hal yang baru. What's new, what's next, what's the better. Teruslah munculkan identitas dengan identitas yang terhebat. Hidupkan value kita di dalam keluarga kita. Hidupkan value kita di dalam bisnis kita. Jangan macam-macam sama value. Kuatkan keyakinan kita, kuatkan keimanan kita, kuatkan belief kita. Di awal Kang Hari, aku udah coba ini ngegedein kapasitas, tapi udah 3 bulan ini, nggak ada efeknya. Itu lagi the valley of disappointment. Mungkin 3 bulan, enggak, tapi barangkali bulan ke-4, ke-5, ke-6, Anda temukan lecutan itu. Kang Hari, aku udah lewat dari 6 bulan, ini udah 1 tahun, hidup makin boncos. Maknai dengan pemaknaan yang terbaik. Boncos itu apa maknanya buat Anda? Sematkan identitas kepada Anda, identitas yang terbaik. Value Anda hidupkan, belief Anda hidupkan, belajar kemana-mana, ngajar banyak orang. Ya, belajar kemana-mana, ngajar banyak orang. Nanti kita akan kemudian menemukan sebuah titik legit yang Allah lah yang tahu kapan titik legit ini akan terjadi. Ya, inflection point namanya. Dan di zaman after crisis yang katanya akan krisis lagi, inflection point itu nggak lama-lama. Selama kita ngeh sama teknologi yang sedang berubah, selama kita dekat sama Allah. Gitu, teman-teman semuanya. Mudah-mudahan malam hari ini ada sesuatu yang bisa Anda bawa pulang dari sini. Gitu Mama Redia, gitu Kang Prima. Terima kasih, hatur nuhun. Silahkan kalau mau dilanjutkan dengan pertanyaan, tanya jawab, atau apapun. Ada Mas Anton Wahyudi dari Madura. Thank you sudah hadir Mas Anton. Masya Allah. Mentok di 100 ya Kang Hari. Mentok di 100 karena Zoom-nya nggak bisa lebih dari 100. Masya Allah. Alhamdulillah. Thank you banget. Ada Coach Fitra Jaya juga bawa pasukannya. Halo Coach. Mas Andre, terima kasih udah dikasih tempat buat nge-zoom-nya. Tadi kata Coach Fitra kalau mau 500 bisa pakai Zoom beliau. Iya, Insya Allah. Nanti kalau mau 1000 boleh nyewa. Wow. Sebandung itu. Siapa? Oke, Ya. Kang Hari. Terima kasih Kang Hari. Ada beberapa pertanyaan, silakan yang mau bertanya boleh raise hand ya, atau bertanya di chat juga boleh. Cuman sebelum yang lainnya bertanya, saya mau bertanya sedikit Kang Hari. Untuk mencapai tingkat yang paling atas tadi, spirituality itu kayaknya perlu pertanyaan ya Pak Kang Hari ya, perlu ditempa terus-menerus atau perlu pembelajaran agama yang banyak atau gimana ya spirituality? Oke. Thank you. Bapak Ibu, terkadang kita mengunyah terlalu cepat dan kita mengunyah terlalu banyak. Saya ulangi ya. Terkadang kita mengunyah terlalu cepat dan kita mengunyah terlalu banyak. Mengunyah apa? Mengunyah informasi. Mengunyah informasi yang kadang-kadang nggak relate, nggak relevan dengan kondisi apa yang kita punya di depan. Kita makan itu semuanya informasi yang menyatakan nanti akan jadi jauh lebih krisis dibanding sekarang. Ini kayaknya nggak cocok buat kamu. Kamu bagusnya yang ada di sana. Kamu bagusnya tuh kamu tuh nggak ambil ini. Kita tuh bisa jadi itu betul, tapi kemudian kita nggak mengunyahnya pelan-pelan. Sehingga kita belum ngerti, belum paham apa maksud coach yang kita pilih dengan pikiran sadar untuk ngebantuin kita. Lantas kemudian kita memutuskan dengan teramat sangat cepat, tapi kurang perhitungan. Sehingga
yang kita hadapi, kejadian yang tidak diinginkan lagi, kejadian yang tidak diinginkan lagi, kejadian yang tidak diinginkan lagi. Gimana kita mau memaknai dengan pemaknaan yang terbaik kalau kita masih mengunyah segala sesuatu teramat sangat cepat. Jadi langkah pertamanya apa? Langkah pertamanya adalah hiduplah dengan mindful. Tenangkan diri Anda. Tenangkan diri kita. Hidup dengan tenang itu adalah kunci. Tapi kan hari ini kiri kanan lagi menuntut saya tidak tenang. Justru itu problem kita. Sholat kita jadi nggak tumak nina, mandi kepikiran sesuatu, makan nggak mikirin makan yang ada di depan kita. Kita nggak pernah ada di titik di mana kita berada, satu titik, satu jiwa, satu ruh. Pemaknaannya nggak ada. Langkah pertama, tumak ninah, ya, mindful. Langkah kedua, banyak ngobrol dengan diri. Dan tanya yang namanya 5 whys. Why? 5 whys. Ini kenapa penting buat aku ya? Kenapa ini terjadi? Kenapa ini terjadi buatku ya? Kenapa ini penting untuk aku lakukan? Kalau ada jawabannya, tanya lagi, kenapa itu penting? Kenapa itu penting? Kenapa itu penting? 5 whys. Dan kalau kita udah nanya ke dalam diri kita, why? Dengan jawaban-jawaban yang memberdayakan, karena bisa jadi why itu keluarnya, habis lu nya gablek sih. Terus emang kenapa kalau aku gablek? Ya emang lu dari sananya juga udah diasuh juga oleh lingkungan yang nggak jelas. Bukan lingkungan pengusaha, terima aja. Oh ya udah deh. Kalau kita nanya, abis kitanya barangkali kurang pintar. Lantas gimana caranya supaya saya makin pintar? Kenapa saya perlu pintar? Why? 5 whys itu akan membuat kita jadi punya spiritualitas yang bagus. Spiritualitas, Momren, nggak melulu, bukan nggak ada. Tidak selalu berhubungan dengan religiusitas. Saya ulangi ya, spiritualitas tidak melulu berhubungan dengan religiusitas. Banyak orang yang kemudian mabuk agama. Lo emang kenapa sih? Apa yang terjadi sama hidup lo? Tuhan lagi nguji gue. Selesai. Teman-teman semuanya. Padahal kalau dia bilang Tuhan lagi nguji gue, dia tuh harusnya bangga. Kenapa? Karena aku tuh terpilih untuk mengikuti ujian ini, yang kalau aku lulus dari ujian ini, Tuhan tuh akan menaikkan grade yang aku punya. Nggak lagi di kelas 6, tapi kelas 1 SMP. Tapi ini kan, Tuhan lagi nguji aku, ya udah bersabar aja. Dia bersembunyi dalam religiusitas, padahal nggak ada pemaknaan yang baik, nggak ada spiritualitas di situ. Nggak salah kalau kita ditanya, lu lagi ngapain? Gue lagi mencari ridho Allah. Nggak salah kita ngejawab kayak gitu. Tapi kalau kita cuma dikit-dikit bilang ridho Allah, tanpa kita berpikir gimana supaya saya dapat ridho dari Allah ketika saya balas WA orang yang mau beli. Gimana saya dapat ridho Allah ketika saya ngomong sama tim saya. Gimana saya dapat ridho Allah ketika saya mau meretur produk yang didapetin sama customer saya dan nggak sesuai dengan harapannya. Gimana caranya supaya saya dapat ridho Allah ketika saya harus ngebuat sistem komisi dan benefit di dalam perusahaan saya. Gimana saya dapat ridho Allah ketika saya lagi nyusun HR budget di dalam perusahaan saya. Mencari ridho Allah itu bukan di sini. Mencari ridho Allah itu ada di setiap aspek tindakan-tindakan kita, perilaku kita yang konkret, yang bisa kelihatan sama orang-orang sekeliling kita. Itu namanya mencari ridho Allah. Itu artinya mencari ridho Allah yang spiritual. Bukan mencari ridho Allah yang pura-pura religius, padahal dia lagi sembunyi dari kereligiusannya. Gitu, Momren. Oke. Jadi clear ya untuk sampai ke titik spiritualitas itu bukan hanya soal belajar agama ya. Ada orang yang keblinger juga belajar agama, ya nggak? Ya. Oke, ada pertanyaan nih Kang Hari dari Mbak Indah tadi Jogja. Untuk mempercepat datangnya titik legit, tipsnya bagaimana Kang? Ujiannya diperbanyak. Masya Allah, tabarakallah.
Muhammadiyah HCR.id melakukan riset nih sama orang-orang yang memiliki titik legit dengan luar biasa. Dan dengan bantuan teknologi, titik legit dulu itu bisa bertahun-tahun. Tapi kalau titik legit sekarang dengan bantuan teknologi ternyata rata-rata 1,5 tahun sampai 2 tahun dia menemukan titik legitnya. Ya, teknologi yang membuat hal tersebut terjadi. Dia memiliki tools untuk ngatur teman-teman yang bisa jadi resellernya. Dia memiliki tools untuk kemudian ngecek bagaimana penjualannya bisa di-tracking. Dia memiliki tools kemudian bagaimana siapa yang masih cold, siapa yang warm, siapa yang udah hot, siapa yang tinggal di closing. Itu pakai tools. Konsisten dengan tools itu, mempelajari algoritma dan lain-lain bisa mempercepat titik legit kita. Ya, dengan menggunakan teknologi di berbagai macam bisnis, teman-teman semua. Tapi nggak ada tuh yang ngalahin titik legit dengan kita makin dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita dekat sama Allah Subhanahu wa taala, pun kita rasa belum melejit, kita udah ngerasa kelejatan. Jadi kan bukan titik legit lagi, titik lezat ya kalau udah dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak banget kita yang kemudian sok religius ngerasa dirinya udah dekat sama Allah, merintih, menangis, bilang kayaknya aku kok lagi kayak begini banget ya Allah, bantu aku ya Allah. Aku sangat menderita ya Allah. Tapi setelah itu nggak ada berserah dirinya sama Allah. Rob, bantu aku. Aku nggak bisa ngelihat ke depan 1 kilometer ke depan. Aku nggak bisa ngelihat 1 tahun ke depan ini 2023 bakalan kayak gimana. Even aku ngelihat, bahkan aku ngelihat 1 bulan ke depan pun aku nggak bisa. Aku nggak ngerti apa yang akan terjadi besok bahkan. Karena aku nggak bisa ngelihat, ya Allah, tolong titipkan kepadaku penglihatan-Mu untuk. Itu dijagain banget, guys. Gimana supaya penglihatannya itu seperti penglihatannya Allah. Titik legitnya juga luar biasa. Nah kalau udah kita melejit terus hidup kita nggak nikmat kan repot. Terus yang nikmat kayak gimana Kang Hari? Ya melejit terus dinikmati. Ya jangan juga nggak melejit nggak nikmat. Rempong banget itu. Gitu Mam. Iya. Betul banget Kang. Itu Kak Nur tuh jawab bantu Mam. Titik legit bisa cepat ketika menemukan mentor yang tepat, tools yang tepat, dan pendekatan totalitas sama Allah. You correct Kakak Rafita. Rafita itu. Cakep. Mana nih yang baru dari Mekah umroh nih? Wangi-wanginya masih ada harusnya. Masya Allah. Oke. Salah satunya ya Kang Hari ya. Nah, setelah perjalanan begitu panjang, salah satunya yang membuat kita merasa masih terpuruk itu mungkin kita kurang bersyukur. Ketika bangun masih bisa, masih hidup pagi ini gitu. Masih ada pasangan di sebelah kita, masih ada anak kita. Meskipun mungkin hutang di mana-mana atau lagi anjlok penjualannya, harusnya bersyukur. Ini Mama dia lagi curhat nih ya. Enggak, ini banyak banget soalnya kemarin. Ini saya kumpulan Kang Hari. Jadi mungkin yang bisa di-share juga dari beberapa teman yang sudah melewati itu adalah mungkin peningkatan rasa syukur. Selain ikhlas ya. Kalau ikhlas mungkin orang banyak yang ikhlas oke lah, udah ketentuan Allah, tapi rasa bersyukurnya yang kurang. Yes. Gitu kan. Dan kenapa rasa bersyukur itu kemudian nggak kita rasain? Karena kita hidup terlalu cepat, guys. Hey, Kang Hari kita lagi ejal, setuju saya tuh ejal itu setuju banget, Masya Allah kita harus cepat. Ini tuh sekarang itu bukan yang kuat mengalahkan yang lemah, tapi yang kuat mengalahkan yang cepat. Saya tidak bersepakat dengan itu. Saya setuju dengan itu. Tapi jangan sampai kecepatan kita kemudian menghilangkan ketenangan hati kita. Karena pengen cepat, terus hidup kita nggak. Teman-teman semuanya cobain deh. Ini yakin kalau ngobrol di depan teman-temannya mau media, soalnya udah pada nyobain. Ketika kita ngejagain sholat kita, ritme kita tuh boleh jadi jauh lebih tenang, tapi penyelesaian pekerjaan jadi jauh lebih banyak dan jauh lebih berkualitas. Benar nggak? Tapi ingat, sholatnya tumak nina, setelah itu juga bertebaran di muka bumi dengan tumak nina. Ya, jangan sholat,
terus ngarepin segala macam, tapi kitanya nggak bertindak, nggak bisa juga kayak begitu. Jadi, sahabat-sahabat, mungkin ini buah yang paling bisa diambil gitu. Kenapa kita jadi kurang bersyukur? Karena kita terlalu mengunyah terlalu cepat dan mengunyah terlalu banyak. Jadi ini harus begini, harus begini, harus begini. Stop dulu sejenak, ngelihat wajah istri, ngelihat makanan yang masih ada di meja makan, ngelihat anak sehat, bersyukur dulu banyak. Ya Allah, terima kasih atas segala apa yang sudah Engkau titipkan kepada kami. Izinkan bahu kami menjadi bahu yang kuat, ya Allah. Gitu. Tenang, bersyukur, tenang, terus, dan itu kecepatan kita nantinya akan makin lama makin cepat. Mam Redia, lihat deh sekarang. Di stop, di lampu merah nih, baru lampu hijau, beberapa detik udah tet, betul nggak? Hey, what happened to us? Kita hidup jadi nggak contentful, kita hidup jadi tidak memuaskan, kita lagi diburu-buru apa sih? Kita nyetir sambil lihat handphone. Kita ini takut kehilangan apa sih? Teman-teman semuanya, kita pesan ke Gojek, kita pesan ke GoFood, kita pesan kemana makanan, kita pesan makanan kemana, terus kita bilang, jangan pakai lama ya. Kita tuh kayak udah orang paling kelaparan, orang paling ketakutan kehilangan informasi, orang paling takut hilang ini itu. What happened to us, guys? Apa yang lagi terjadi sama diri kita ini sebetulnya? Kang Hari, krisis itu kalau kita lihat lagi, ini adalah kejadian yang terjadi dengan sangat cepat dan kejadian itu tidak diharapkan, membuat kita kehilangan kendali diri, membuat kita jadi disorientasi dan menyebabkan kita makin kehilangan kendali emosi dan emosi kita, penyakit emosi kita makin lama makin kuat. Yes. Kenapa? Karena kita masuk di dalam pusaran krisis yang berubah dengan sangat cepat. Kita kemudian nggak jadi orang-orang yang menenangkan diri kita. Mutmainnah. Kita nggak kembali kepada Tuhan kita, meskipun kita ini sering ngomongin tentang Tuhan, tapi kita jarang ngobrol dengan Tuhan kita. Gitu ya? Insya Allah. Insya Allah, Kang Hari. Selalu nyes di hati. Alhamdulillah. Kayak slogannya Rafita. Oke, dari Muhammad Asfar. Apa memaknai krisis dengan pemaknaan memberdayakan itu sama dengan mengambil hikmah suatu kejadian? Atau beda ya, Kang? Sama. Tapi pemaknaan itu harus dikupas satu-satu. Hikmah nggak bisa langsung diangkat ke yang paling atas. Misalkan kayak gini, Kak Asfar. Waktu WFH kan kita kerja di rumah, namanya juga working from home ya. Waktu WFH, saya jadi nggak bisa training nih. Waktu WFH, Anda jadi nggak bisa keluar rumah untuk prospecting, networking, collaborating keluar. Waktu di WFH, kita kebagian pekerjaan rumah. Saya kebagian ngepel. Terus ketika saya kebagian ngepel, saya maknai ngepel saya dengan males nih, jongkok-jongkok, males nih, jorok banget kerjaan, males nih, adus meres-meres kayak gitu, males nih, nggak laki banget. Itu adalah pemaknaan. Pemaknaan yang tidak memberdayakan. Kita tetap harus ngepel karena nggak ada pembantu, karena istri kita juga akan marah kalau kita nggak ngepel. Kita ngepel, tapi kebayang dong ngepelnya itu kualitasnya kayak gimana. Ternyata WFH makin lama makin panjang. Saya yang tadinya punya pemaknaan kayak gitu, kemudian saya berpikir, kalau ngepel saya maknai dengan kayak begini. Ini parah nih ngepel. Rumah saya bakalan parah banget. Saya ganti itu pemaknaan, Kak. Dengan apa? Kerjaannya sama, di bawahnya ngepel. Tapi saya maknai yang pertama adalah rumah jauh lebih bersih ketika itu dibersihkan oleh saya dibanding ketika dibersihkan oleh pembantu. Emang kenapa sih Kang Hari? First why. Emang kenapa sih ngepel itu penting buat Kang Hari? Rumah lebih bersih itu penting buat Kang Hari, kenapa? Karena ketika rumah jadi jauh lebih bersih, anak-anak jadi puas main di situ. Kan anak-anak lagi nggak boleh main. Terus ada pertanyaan, Kang Hari kenapa sih ketika anak-anak puas main penting buat Kang Hari?
Loh kalau dia puas main di rumah, bisa jungkir balik, buka jungkit segala macam, berarti tumbuh kembangnya tetap optimal. Naik lagi, kenapa tumbuh kembang optimal penting buat Kang Hari? Karena kalau lagi tumbuh kembangnya kita optimasi, meskipun dia nggak lagi main keluar, at least saya jadi ayah yang tetap bertanggung jawab untuk mereka. Kenapa sih jadi ayah yang bertanggung jawab itu penting buat Kang Hari? Ya jelas, karena saya pengen banget suatu saat ketika nggak ada naungan apapun yang bisa menaungi saya di yaumil akhir, ada ridho Allah yang kemudian turun mudah-mudahan. Kenapa? Karena sehari jadi ayah yang bertanggung jawab buat anak-anak. Lantas apa pemaknaan dan hikmah tadi bedanya? Sama. Yang bermasalah adalah kita sering banget ngelompatin hikmah itu ke yang paling atas. Lagi ngapain lo, Ri? Lagi mencari ridho Allah. Hei, tunggu sebentar. Lagi ngapain lo, Ri? Lagi ngepel. Kenapa ngepel? Supaya rumah jauh lebih bersih. Kenapa penting? Supaya anak-anak lebih puas main. Kenapa? 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 Baru nyampe ke ridho Allah. Dan ridho Allah itu kelihatan dari aktivitas real kita. Ngepelnya jadi serius, pojok-pojok yang kotor kita bersihin. Kalau ada kerak-kerak, kita beresin tuh kerak. Supaya apa? Supaya anaknya puas main. Ketika itu kita menemani anak bermain dengan total meskipun cuma sebentar. Kenapa? Tujuannya Allah ridho sama kita. Gitu Kak Asfar, jadi nggak ada bedanya tentang pemaknaan dan mengambil hikmah, tapi ambil hikmah itu harus menguliti satu persatu kulit bawang. Dan ketika hikmah itu didapat, bisa jadi hikmahnya nggak melulu tentang ridho Allah yang kemudian dengan mudah menggerakkan kita. Bisa jadi yang paling mudah menggerakkan kita adalah ketika kita ngelihat rumah kita bersih. Hei, rumah aku bersih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Aku jadi semangat kalau rumah aku bersih. Selesai di situ. Ambil hikmahnya di situ yang bisa membuat kita jadi jauh lebih giat untuk belajar, bekerja dari rumah. Atau barangkali ketika kita ruh kita, makanya namanya spiritual ya. Ruh kita jadi terbangkitkan, jadi terhidupkan, jadi ternyalakan gitu, jadi terbarukan ketika melihat anak-anak kita main dengan puas. Ambil di situ. Tidak harus selalu ridho Allah. Ridho Allah itu insya Allah itu jadi yang terbesar. But sometimes it is goib. Dan kita manusia sukanya nggak dengan yang goib. Sukanya itu dengan yang nyata-nyata. Sebelum yang goib itu kan sebelumnya nyata semua. Jadi ayah yang bertanggung jawab. Tumbuh kembang optimal. Anak-anak puas main. Rumah lebih bersih. Mana yang membuat spirit Anda, ruh Anda terbangkitkan, terbarukan, ternyalakan, terhidupkan. Gitu Kak. Kak Asfar. Nuhun. Suami yang menyenangkan hati. Sering bantu-bantu, ya kan? Yes dong. Oke. Dari Rafita mau tanya Kang, bagaimana kita menanggapi isu krisis global di tahun 2023? Apa saja yang harus kita persiapkan untuk menghadapi krisis yang akan datang? Oke. Kita ini teman-teman semuanya, kita perlu persiapan. Oke. Persiapan apa yang perlu kita persiapan? Persiapan mental dari sekarang. Tapi perlu diingat, 2023 krisis yang terjadi. Kalau kita belajar tuh, krisis 2023 terjadi karena apa? Karena bubble ekonomi. Karena kebanyakan uang itu tuh cuma uang yang ada nominalnya tapi nggak ada wujudnya. Banyak surat berharga bertebaran, ada saham, ada apa, menunjukkan harta kekayaan kita, tapi mana hartanya? Nggak ono, guys. Ada Mas Budi Dewo. Assalamualaikum Mas Bud. Nggak kelihatan. Waalaikumsalam Kang Hari. Lagi Waduh. menyimak guru ini saya. Alhamdulillah, udah hadir Mas Bud. Itu terjadi karena bubble ekonomi yang sekarang bubble-nya pecah. Indonesia ini dengan keindahan ekonomi kerakyatan, banyak banget kemudian perekonomian yang ditopang dari kita untuk kita, ekonomi kerakyatan. Teh Rafita memproduksi kuenya di-resellerkan, dijual oleh para resellernya. Dibeli oleh teman-teman para resellernya. Itu kekuatan yang berada di sekeliling kita. Jadi saya sih mengikuti apa kata Pak Yuswo. Kita akan ada krisis,
mau nggak mau harga minyak juga naik, meskipun setelah itu kemudian turun. Tapi jangan terlalu khawatir sampai ngebuat, aduh ini bakalan gelap. Enggak, kenapa? Karena Indonesia punya perekonomian yang agak beda. Perekonomian Indonesia terhantam itu ketika COVID, Mamredia, Kak Rafita, Teh Rafita. Ketika COVID, karena orang-orang nggak bisa gerak, jelas. Ketiadaan pergerakan itulah yang ngebuat UMKM mati di dalam pukulan pertama COVID. Jedang. Padahal dari 2007, maaf, 97, 2008, 2000, you mention, 2018 ketika orang lain krisis, Indonesia fine-fine aja. Kenapa? Ditopang oleh pedagang-pedagang kaki lima, ditopang oleh reseller-reseller, ditopang oleh orang-orang yang berjualan dibeli sama tetangganya. Itu yang menopang. Persiapannya apaan dong? Kalau misalkan kita mau persiapannya adalah belajar lagi lebih banyak. Belajar lagi lebih banyak. Ya. Karena belajar itu kan poros ya. Mau nggak mau Teh. Belajar lebih banyak tentang apa? Tentang kemampuan untuk kita mengenali diri kita, mengenali orang-orang sekitar kita, berkomunikasi dengan makin lama makin baik. Karena apa? Karena nanti banyak tekanan, bisa jadi komunikasi kita senggol bacok, ya kan? Maka berkomunikasi dengan jauh lebih baik pada orang-orang sekitar kita itu jadi penting banget. Sahabat-sahabat semuanya, pelajari apa? Pelajari karakter orang-orang di sekeliling kita. Mungkin saatnya ini kita belajar untuk mereka, bukan belajar untuk kita aja. Kayak gitu. Banyak belajar tentang teknologi-teknologi yang baru. Dan jangan lupa, lagi-lagi, bukan cuma masalah skills, tapi masalah kapasitas. Dan saatnya kita udah bebas nih dari, amin. Kita udah bisa menghadapi krisis yang sangat amazing banget, COVID kemarin. Ketika berbagai macam krisis jadi multidimensi, nanti 2023 insya Allah untuk orang-orang yang kuat, ya, tapi jangan sok kuat ya, belajar dari sekarang untuk orang-orang yang udah kuat. Di 2023 dia akan makin lama makin menguat. Teman-teman, saya termasuk salah satu orang yang jangan terlalu percaya sama expert yang kemudian ini akan gelap. Belajar saham. Belajar apa lagi tuh? Kripto. Belajar apa. Kalau enggak memang nantinya ke real business, dia nakut-nakutin kita supaya kita takut dan bisnisnya jadi cuan buat dia. Ya. Belajar apa? Belajar public speaking. Wah, cakep ya Mama Renia ya. Belajar public speaking sama Kang Hari sebentar lagi. Kenapa? Ya karena kemampuan kita berbicara akan bisa membuat pengaruh kita makin lama makin bagus untuk orang-orang sekeliling kita. Belajar komunikasi efektif. Belajar gimana membaca data. Teman-teman semuanya. Belajar bagaimana kita bisa, itu yang kecil-kecil tuh. Belajar bagaimana kita bisa ngebuat konten. Pelajari itu. Don't worry, Indonesia 250 juta. Indonesia dinobatkan sebagai negara yang memiliki apa tuh namanya? Memiliki kebaikan hati nomor 1 di dunia. Kalau kita mampu memanfaatkan silaturahim kita dengan orang kiri kanan kita, apalagi diperluas lewat media sosial kita, insya Allah. Rafita Cake akan terus berjaya dan punya cabang yang makin lama makin banyak. Amin, Allahu Akbar. Amin. Oke, Gitu. Rafita menjawab ya. Mom, ini Insya kan Allah terjawab, turun-turun ini Bunda. 89 orang ini, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Teman-teman, sebelum kita ini, Mom, kita sampai, udah jam 9 lewat ternyata. Karena kita tadi 1,5 jam. Guys, tolong kasih satu kalimat dong, menurut Anda materi yang dibawakan ini menarik, berguna, biasa aja, silakan. Supaya makin lama makin baik penyampaiannya. Mangga. Amazing. Wah, yang nulis Kak Rafita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau inspiring itu artinya nggak cuma wow, oke. Inspiring itu menggerakkan. Dan percaya atau tidak, sahabat-sahabat semuanya,
Banyak orang yang menunggu waktu yang tepat supaya terinspirasi dari orang lain, kemudian dirinya bergerak. Banyak orang yang kemudian menunggu sesuatu, padahal tidak perlu lagi kita menunggu sesuatu. No. Bukan kurang inspirasi, bukan kurang motivasi, cuma kurang jelas aja apa yang akan dilakukan esok hari. That's it. Jadi, PR saya malam hari ini adalah tentukan apa yang Anda inginkan. Anda pengen jadi pemenang, sama pecundang sama pemenang juga sama-sama pengen menang, ya. Anda punya target, foto aja Pak. Pemenang sama pecundang juga punya target. Teman-teman semuanya, lantas apa yang membedakan Anda yang memenangi nanti dengan pecundang? Yang memenangkan kita adalah sistem yang kita bangun. Apa sistem yang kita bangun? Kebiasaan. Masih ingat yang 7 level tadi? Ada behavior. Itu yang kemudian membuat kita beda dengan orang-orang yang pecundang. Pemenang itu punya sistem. Apa sistemnya? Kebiasaan. Apa inti dari kebiasaan? Kebiasaan itu intinya adalah identitas. Orang-orang yang punya identitas tertentu, dia punya respon tertentu, dia punya respon tertentu, dia punya kebiasaan tertentu. Maka miliki identitas, sahabat-sahabat semuanya. Begitu Mam Redia dan alhamdulillahirrahmanirrahim Kak Asfar, atur nuhun. Mam Red, aku mau promosi dulu buat teman-teman, boleh? Boleh. Sebelum kita Silakan akhiri. Kang Hari. Silakan Kang Hari. Oke. Oh, kalau ini mah pebisnis ya, jadi jualan juga diasikin aja, gengs. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang berbahagia, siapa di antara Anda yang merasa delivery malam hari ini berguna? Silahkan Anda ikuti gimana caranya mendelivery sesuatu yang kemudian dirasa, padahal ini sangat sederhana banget, tapi insya Allah dirasakan berguna dan kemudian menginspirasi dan menggerakkan. So, teman-teman semuanya, saya ngajakin Anda untuk ikutan nanti, ya, untuk ikutan The Magic of Public Speaking. Cuman satu sih goals-nya, menikmati bicara Anda. Ya, satu, tapi justru kunci, karena kalau kita menikmati bicara kita, insya Allah audiens juga akan menikmati bicara kita. Teman-teman semuanya, ini tanggal 11 sampai 13 November, 3 hari, acaranya di Mercure Bandung City Center. Kita akan belajar dari setengah 9 sampai jam 5 tiap harinya. Dan mengundang Anda untuk terlibat di sana. Ada yang pengen delivery, ada yang pengen deliverynya makin lama makin bagus, ada? Saya. Ini nomornya kemana Kang, kontaknya? Itu nanti nomornya ada, ya ada Kak. Oke. Ada di Kak Hima nanti. Offline, betul Kak. Jadi meskipun masih lama, nggak apa-apa diumumin dari sekarang, mumpung diundang sama Mam Redia. Ya, sahabat-sahabat semuanya, apa sih yang akan kita pelajari di public speaking kita? Setiap kalimat, kata yang keluar, kita nikmati. Ya, kita nikmati. Materinya apa? Kita akan mencari angle mana yang terbaik untuk kita bicara. Karena banyak orang yang di kepalanya banyak hal, tapi nggak menemukan angle-nya, jadi dia bingung, gue tuh ngomong dari sudut mana ya. Yang kedua, menikmati bicara seperti menikmati proses bernafas. Udah kayak gitu aja, ya. Menikmati berbicara seperti Anda berbicara, nikmat berbicara tentang siapa Anda. Padahal Anda lagi berbicara tentang berbagai macam hal. Dan orang kalau udah bicara tentang dirinya, nikmat banget. Nah, gimana hal-hal serius ketika Anda bicara di depan rapat yang Anda pimpin, berbicara di depan tim Anda, seperti Anda menikmati nafas Anda. Ya, sederhana. Terus kita akan belajar tentang Sylvia. Ternyata otak itu punya belahan-belahan tertentu yang kita tuh kalau tahu idenya apa, logiknya apa, faktanya apa, kemudian apa impact-nya, dan take action, orang akan ngikutin kita. Lantas apalagi yang kita pelajari? Yang kita pelajari adalah menikmati tatapan tajam audiens. Karena ditatap dinikmati, nggak ditatap juga nggak dinikmati. Anda open cam, alhamdulillah, nggak open cam juga tetap nikmat aja. Itu penting teman-teman semuanya.
Kita akan belajar tentang kontekstualisasi. Banyak orang yang punya banyak ilmu tapi tidak punya cara atau kemauan atau kemampuan untuk membuatnya jadi kontekstual, ilmunya jadi nggak kepake. Dan di hari ketiga, hari ke-1, hari kedua nih yang tadi, dan hari ketiga, saya akan benar-benar fokus ngajarin Anda bagaimana selling ideas Anda on the stage. Fasilitasnya kurang lebih ini yang akan Anda dapatkan, sahabat-sahabat semuanya. Dan sekarang saya ingin tanya nih, siapa yang pengen, meskipun dia di Bogor, meskipun dia di Jakarta, tadi ada yang datang dari Malang, ada yang datang dari Sulawesi, ada yang datang dari mana-mana, tolong dong di chat, siapa yang pengen belajar public speaking semodel yang tadi. Biayanya nggak dibilangin, nggak harus dipikirin, tempat nggak harus dipikirin, cuma pengen tahu aja yang pengen memperbaiki, delivery-nya jadi jauh lebih baik. Silakan tuliskan di chat, ya. Oke. Aku ya tertarik ke Aisyah, Masya Allah. Siapa ya? Oke, saya tertarik. Tempat, kalau tempat, andai tempat tidak jadi masalah, andai biaya nggak jadi masalah, siapa yang pengen belajar hal-hal yang tadi? Ikut ke Ibnu Mubarak, ke Elsa. Waduh, atur nuhun, saya ingin Kang. Saya mau, si teteh. Ahmad Jalil Citayam, saya, yes. Purwokerto, semoga bisa ikut, amin, Kak Elsa. Teman-teman, andai tempat nggak jadi problem, uang nggak jadi problem, siapa yang mau ikut? Oke. Waduh, lihat tuh. Wow, luar biasa. Makasih. Ingin. Alhamdulillah ada Kang Soleh Syakur. Pakai sepatu dulu siapa tahu diajak kali. Bakso rusuk ikut, Masya Allah, mau pakai banget Kak Indah. Padahal lagi punya baru beres pitung miliaran, baru beres ngejual rumah 3, mobil 3, tapi masih mau ikut untuk hal yang kayak begini. Masya Allah. Sahabat-sahabat, dan ini yang ingin saya ajakin sama Anda. Ini tuh udah lama banget gak dibuat personal oleh saya, dan banyak yang meminta, Kang Canun, Teh Fufu, Kang Hari, please dong adain lagi yang seperti dulu, itu yang mengubah hidup saya. Kata mereka, saya mikir-mikir, ya mungkin ini waktunya untuk ngomongin the magic of public speaking dan selling on the stage, itu kayak gimana. Sahabat-sahabat semuanya, investasi normalnya 6.490.000. Sekarang saya tanya, dengan investasi segini, 3 hari belajarnya, teman-teman semuanya, saya mau tanya, ya siapa yang pengen ikutan? Nggak akan ditagih. Siapa yang pengen ikutan? Pengen aja dulu. Ya, nggak akan dipaksa. Cuma nyatain diri, saya pengen. Mudah-mudahan Allah catat, mudah-mudahan kesempatannya datang. Wow, chattingnya. Alhamdulillah. Masya Allah. Tabarakallah. Makasih. Mudah-mudahan ini disaksikan oleh malaikat. Iya, Kak. Kalau di saya nih, TDT, Kang Prima ada 18 chat nih. Sekarang terus on, 19, 20. Teman-teman, Anda mulai ngelihat bagaimana Allah menggerakkan hati seseorang untuk kemudian memindahkan uang yang ada di dompetnya ke dompet saya. Loh, Kang Hari, jadi ini tuh nggak serius, ini contoh? Ya, ini contoh dari kekuatan dari the magic of selling on the stage. Ya, tapi ini contoh yang serius. Guys, nggak segini kok, nggak 6.500.000. Teman-teman semuanya harganya 5.490.000. 3 hari full, nggak usah mikirin makan siang, udah dikasih, nggak usah mikirin coffee break, udah dikasih. Yang pengen ikutan dengan 5,490. Ada? Wow. Ada? Masya Allah, 23 chat. Luar biasa. Kalau kita mau main bungkus aja nih, Kang. Bungkus. Kalau kita mau bungkus aja ya. Padahal uangnya kemarin itu baru dipakai belanja, itu dilempar real itu di. Nggak berseri, Kang. Masya Allah. Guys, nggak kok. Nggak 5.490. Buat Anda yang serius. Ini pelatihan udah makin dekat ke 2023. Katanya 2023 bakalan gelap. Enggak, kalau kita punya keahlian yang ditambah di dalam diri kita.
Dan di dalam public speaking nanti kita nggak cuma ngomongin skills, kita ngomongin pemaknaan, kita ngomongin belief, kita ngomongin values, kita ngomongin identity, skills, behavior. Mudah-mudahan kita jadi bisa membuat lingkungan kita semakin lama semakin baik. Teman-teman semuanya, malam hari ini silahkan Anda klik tuh di hcr.id public speaking ya. Dan investasinya bisa pakai cicilan atau pay later. Dan nggak ada bunga berbunga sama ya. Kalau sekarang 4,5 dicicil sekian kali tetap 4,5 nggak jadi nambah. Haram yang kayak begitu. Guys, pengen nanya. Hari ini kayaknya menarik banget. Ada yang mau ikutan? 4,5? Masih belum beranjak? Oke, mau? Kak Wawan. Bismillah, Kak Indah Jogja loh, dari Jogja. Luar biasa. Teman-teman semuanya, yuk yang mau ikutan, mari kita ikutan. Hanya 4 juta untuk 3 orang. Jadi, teman-teman boleh ngajakin teman-temannya yang lain. Sekarang mau ikutan. Yuk, bareng-bareng yuk. 4 juta. Untuk 3 orang bisa pakai pay later. Insya Allah. Gaskeun. Kak Aisyah, Kak Indah, Kak Wawan, Kak Budi, Kak Hermansyah. Nuhun pisan buat hari ini. Allah Maha Baik, Allah Maha Luar Biasa. Selama ada komunitas yang kayak begini, rezeki jadi gampang banget diraih. Insya Allah. Jazakumullah khairan katsiran. Yang barusan itu adalah contoh yang serius. Akan Anda mau ikutan, benar-benar gimana Kang Hari bisa sharing ideas kayak barusan. Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buruan yang mau daftar ya. Tanggal 11 kan ya Kang ya? 11-13 ya? Oke, sip. Alhamdulillah yang udah pada daftar. Kita juga mau ngasih tahu salah satu cara merespons atau menghadapi yang katanya krisis atau resesi itu untuk usaha kita semuanya. Itu akan diberikan juga ilmunya oleh Coach Ridwan Abadi yang saat ini masih di Mekah kalau nggak salah ya. Masih di Mekah. Kita namakan pelatihannya itu How to Shifting Your Business. Business Roadmap model 4.0 yang akan dipakai. Jadi Coach Ridwan itu bikin borang Kang Hari. Mulai 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0. Nah, ada yang 4.0 yaitu How to Shift Your Business. Jadi kalau teman-teman sekarang banyak yang usahanya secara offline, itu akan diajarkan oleh Coach Ridwan Abadi yang punya Sinergi Business Solution. Tepat kita ngadain Zoom saat ini, itu akan diajarkan gimana caranya kita merubah atau menambah cara kita berjualan atau berbisnis. Jadi nggak usah takut yang namanya resesi ya, itu memang ada di berita-berita gitu kan, atau mungkin itu pandangan secara global ya di dunia ini. Tapi tetap buat kita semua pengusaha yang ada di sini nih, jangan khawatir, banyak cara untuk belajar, untuk cari pengalaman orang lain, untuk tanya sana sini, ikut workshop dan segala macamnya. Oke, itu akan diadakan tanggal 5 dan 6 November. Jadi sebelum ke Bandung itu ke Jagakarsa dulu ya, Mas Andre. Iya, Bu. Siap. Oke, itu 2 hari full ya, Sabtu Minggu, tapi dari jam 9 sampai jam 9. Iya. Dari jam 9 sampai jam 9. Jadi belajarnya sehari 12 jam. Oke, buat para sahabat saya semua yang lagi pusing gimana ya, nggak canggih jualannya secara online, atau mungkin biasa online tapi nggak bisa offline. Nanti ada caranya. Gimana sih kita merubah bisnis model kita yang selama ini kita pakai dengan judul How to Shift Your Business. Kang Deng, ini Mas Andre, silakan, ada tambahan, mau daftarnya kemana? Acaranya di Lunar Academy ya, di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Siap. Baik, untuk pendaftarannya nanti bisa ini ya, mengisi form atau langsung menghubungi
kontak adminnya di Lunar ya. Nah, kalau misalkan masih belum punya, nanti bisa ini kami coba lampirkan untuk nomornya ya. Nanti bisa ini Bu Redia ya, saya coba ini ya. Kita bisa menghubungi lewat sini. Nanti akan kami informasikan juga untuk terkait apa sih nanti yang akan dipelajari ya kan, kita kan kalau mau ada tanya-tanya silakan nanti. Oke, begitu Bu Redia. Oke, dengan demikian selesai acara kita ya malam ini. Mas Andre, terima kasih sudah dikasih tempat. Yang paling penting juga Kang Hari, guru saya, mentor saya, terima kasih banyak. Semoga Allah ridho dengan ilmu yang diberikan. Bapak Ibu sekalian, semoga kita semangat, selalu semangat. Percayalah bahwa bersama kesulitan itu ada kemudahan. Bersama kesulitan itu ada kemudahan. Oke, mohon maaf lahir batin. Semoga kita semua sukses dan Allah ridho. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, guys. Masya Allah. Alhamdulillah, tepuk tangan dong untuk kita sampai semua. akhir. Terima kasih, Hari, Lydia. Terima kasih, Kang Hari. Terima kasih Terima semuanya. kasih banyak. Dan Kami akhirnya kakak, kita sampai sudah jumpa di berada public speaking saya, sampai Jaga. jumpa di Lunar Siap. Academy untuk materinya Coach Ridwan Abadi. Insya Allah. Aduh, ada kakak Satria Yuda Wibowo, Bang Satria. Masya Allah, Bang Satria, kumaha damang. Teman sekelas, Mam, teman sekelas, lihat teman sekelas gua betapa menterengnya dong. Ya Bang ganteng eta, Medan. Alhamdulillah. Sehat, Kang. Alhamdulillah sehat, Bang. Makasih doanya. Ya, Kang. Sukses, Kang. Insya Allah, Gelora juga sukses. Amin, amin. Bangga ya, pamit ya Bang, duluan Bang. Ya, izin live ya. Assalamualaikum. Ya, mangga. Nuhun. Nah, terima kasih Kang Hari. Bro, thank you bro. Siap. Terima kasih.